Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 kelas A1 mata kuliah Silpik. Nama saya Andi Ibrahim Yusran Saputra. Saya Fitra Ramadan Nur. Saya Merinda Puspita. Saya Widato Rohami. Saya Crispinus Dwi Prasetyo. Di video kali ini, kami akan memberikan contoh-contoh interaksi antar makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Pada interaksi kali ini, kita melihat hubungan antar jangkrik dan tumbuhan. Jangkrik termasuk organisme herbivor yang memanfaatkan bagian tumbuhan seperti daun muda sebagai sumber makanannya. Ketika jangkrik memakan jaringan tumbuhan, tumbuhan mengalami kerugian karena pada bagian tubuhnya berkurang atau rusak. Namun, jangkrik memperoleh energi dan nutrisi untuk bertahan hidup karena satu pihak dirugikan dan pihak lain diuntungkan. Interaksi ini disebut antagonisme. Jadi, meskipun terlihat sederhana, interaksi ini menunjukkan bagaimana makhluk hidup saling memengaruhi di dalam ekosistem. Interaksi antar semut dan batang pohon termasuk komensalisme. Semut memanfaatkan batang pohon sebagai tempat berlindung, jalur bergerak, dan lokasi mencari makan. Mereka mendapat manfaat karena pohon memberikan struktur yang kuat dan aman. Sementara itu, pohon tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan secara langsung. Jadi, hubungan ini bersifat netral bagi pohon tetapi menguntungkan bagi semut. Di sini kita bisa lihat salah satu bentuk interaksi yang sering terjadi di ekosistem hutan, yaitu hubungan antar kupu-kupu dan tumbuhan berbunga. Interaksi ini termasuk mutualisme karena kedua makhluk hidup sama-sama mendapatkan manfaat. Saat kupu-kupu hinggap di bunga, sebenarnya dia sedang mencari nektar. Sebagai sumber energi, ketika proboscis kupu-kupu menyentuh bagian dalam bunga, serbuk sari menempel pada tubuhnya. Ketika kupu-kupu berpindah ke bunga lain, serbuk sari ikut terbawa dan akhirnya membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Bagi kupu-kupu, nektar memberikan energi untuk terbang dan bertahan hidup. Sedangkan bagi tumbuhan, kehadiran kupu-kupu sangat penting untuk membantu reproduksi karena penyerbukan memungkinkan bunga menghasilkan buah dan biji. Di ekosistem hutan, proses ini membantu keberlanjutan populasi tumbuhan berbunga dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam ilmu silfik, jamur bukan sekedar organisme kecil, tetapi mereka adalah arsitek ekosistem hutan. Jamur membantu memecah kayu mati, melepaskan kembali unsur hara, dan menyediakan nutrisi baru bagi tanah, serta regenerasi pohon muda. Kehadiran jamur di batang pohon menjadi tanda bahwa siklus hidup hutan berjalan dengan seimbang. Dari proses penguraian inilah, hutan memperoleh kekuatannya untuk terus tumbuh, pulih, dan memperbaharui diri. Interaksi antara nyamuk dan manusia adalah hubungan parasitisme, di mana nyamuk betina mengambil darah manusia sebagai sumber protein untuk menghasilkan telur. Nyamuk tertarik oleh karbon dioksida, panas tubuh, dan bau keringat manusia. Saat menggigit, nyamuk menyuntikkan air liur yang mencegah darah membeku dan menyebabkan bentol serta rasa gatal. Interaksi ini menjadi berbahaya karena beberapa jenis nyamuk membawa penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan filariasis. Dalam sebuah ekosistem, pohon sering menjadi tempat hidup bagi organisme lain. Salah satunya adalah tanaman yang menempel atau memanjat batang. Interaksi seperti ini termasuk komensalisme, karena tanaman hanya memanfaatkan pohon sebagai penopang tanpa merugikan inangnya. Contohnya Bignonia capreolata, tanaman memanjat dari famili Bignoniaceae. Tanaman ini menempel kuat menggunakan sulur yang memiliki bantalan perekat untuk naik ke posisi yang lebih terang. Dengan cara itu, Bignonia capreolata mendapatkan cahaya yang dibutuhkan, sementara pohon tetap dapat tumbuh tanpa terganggu. Di dalam hutan, rayap bekerja tanpa henti di sekitar batang pohon. Meski sering dianggap hama, rayap sebenarnya berperan penting dalam silvikultur. Mereka membantu menguraikan kayu mati, mempercepat pembentukan humus, dan meningkatkan kesuburan tanah. Namun pada pohon muda, aktivitas rayap perlu dikendalikan agar pertumbuhan tetap optimal.